Putin dan Kim Jong-un. Kesepakatan Rusia Korea Utara sudah disinggung, juga menjanjikan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai. Namun ada kekhawatiran bahwa Rusia membantu Korea Utara dalam hal-hal yang tidak bersifat damai, misalnya senjata nuklir, terutama karena Korea Utara mengirimkan pasukan ke Rusia. The more Russia owes North Korea, the more likely there is going to be cooperation in military technology. You should never underestimate what North Korea can accomplish on its own, but with Russian assistance, it can certainly move faster and potentially into more sophisticated technologies. Jika negara adidaya Rusia berhutang pada Korea Utara, tentu sangat menguntungkan bagi negara yang sangat terisolasi itu. Korea Utara dijatuhi banyak sanksi sehingga perdagangan yang bisa dilakukan sangat terbatas. Lagi pula Kim Jong-un mengasingkan negaranya sendiri. Salah satu lokasi di mana Korea Utara terhubung dengan dunia luar adalah Jembatan Persahabatan Korea Utara-Cina. Ini dapat membantu kita mengerti persahabatan antara Korea Utara dan Rusia. Cina sudah lama jadi penyelamat Korea Utara. Mulai 2023, lebih dari 95% perdagangan Korea Utara dilakukan dengan Cina. Sebagian besarnya dilaksanakan di atas jembatan ini. Jembatan ini sudah digunakan selama Perang Dingin ketika Cina menjadi pendukung penting. I think the North Koreans are always trying to diminish the influence of the Chinese and diminish the dependence on the Chinese. Itulah sebabnya di sisi lain negara itu dibangun Jembatan Persahabatan Korea Utara-Rusia. Didirikan tahun 1959 ketika Rusia masih jadi bagian Uni Soviet yang disokong Korea Utara. Sekarang Putin bersedia menjalin kembali hubungan mereka, dan itu peluang bagus bagi Kim. Kim is so much willing to invest into this relationship that he's so hoping that finally he can counterbalance the Chinese dominance in the foreign relationship. Kesepakatan yang ditandatangani kedua pemimpin menjadi pembuka jalan dan membangun jembatan bukan sekadar omong kosong bagi Putin dan Kim. Mereka benar-benar setuju untuk mendirikan jembatan untuk lalu lintas kendaraan bermotor. Jembatan kemungkinan akan dibangun di sini sebagai kelanjutan dari jalan bebas hambatan terdekat milik Rusia, dan ini bisa membuka perdagangan lebih besar di masa depan. Perdagangan dengan Rusia sudah mendatangkan hasil positif bagi Kim. Sejumlah kapal tanker Korea Utara sudah bergerak ke Rusia untuk mengangkut kembali minyak. Misalnya lewat rute ini. Begitu hasil investigasi oleh Open Source Center, sebuah badan non-profit yang bermarkas di Inggris. Minyak yang diangkut penting karena dua alasan. Pertama, ini penting bagi militer Korea Utara, artinya ini memperkuat rezimnya. Dilaporkan, Kim mendapat minyak sebagai imbalan untuk amunisi, peluru kendali, dan pasukan yang ia kirim ke Rusia. Dan kedua, ini menguntungkan bagi Putin pula karena dia memang memiliki banyak minyak. Dulu, sebagian besar minyak disalurkan ke negara-negara Uni Eropa. Sekarang Uni Eropa sudah melarang impor minyak dari Rusia, setelah negara itu melakukan serangan besar-besaran terhadap Ukraina. Pengangkutan minyak ke Korea Utara juga menunjukkan bagaimana Putin tidak memedulikan sanksi apapun. Rezim Kim sudah dikenai sanksi oleh PBB selama 20 tahun terakhir karena program peluru kendali dan senjata nuklirnya. PBB juga sudah membatasi impor minyak ke Korea Utara. Dulu, Rusia menyokong restriksi itu secara konsisten. Sekarang Putin sudah mengubah haluan.